Jangan kamu khawatir. Mari bersama-sama kita berhenti untuk refleksi dan mengisi waktu dan bersekutu dengan Tuhan kita yang baik. Ketika saya memasuki suasana doa, saya berhenti sebentar untuk bernafas secara perlahan. Mengambil nafas panjang secara pelan. Mengambil sikap tubuh yang hormat namun rileks. Memusatkan pikiran, perasaan yang terpecah untuk ditenangkan utuh menghadap hadirat Tuhan. Bapa di surga, Tuhan pencipta kami, dan Allah pemelihara hidup kami. Kami anak-Mu bersyukur boleh Kau ciptakan dan Kau pelihara, terlebih lagi boleh Kau tebus dan selamatkan. Teduhkan hati kami mendengar suara-Mu, dan bukakan mata rohani kami melihat betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalam kasih-Mu kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini, saya memilih untuk teduh dan membaca serta merenungkan bagian sabda firman Tuhan mengenai satu bagian khotbah di bukit yang diajarkan Tuhan Yesus. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ketika aku merenungkan firman-Mu di dalam sabda anak-Mu, jiwaku diteguhkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir. Bukankah burung di udara kau pelihara, bunga di padang kau hiasi? Mengapa aku harus khawatir? Bukankah Tuhan Allah adalah Tuhan yang menyediakan? Bukankah janji-Mu, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bukankah karena Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak kekurangan? Aku teringat perkataan Daud dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi, mengapa aku harus khawatir? Bapa di sorga, aku mengaku bahwa seringkali aku khawatir akan hidupku. Apa yang akan aku makan dan aku pakai. Bapa, aku percaya kepadamu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ampuni akan ketidakpercayaanku. Dan kiranya Engkau menambahkan imanku. Aku percaya bahwa iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung masalah kehidupan. Bapa di sorga, tolong aku mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenarannya. Aku percaya Kau Allah yang menyediakan bagiku. Engkau Jehovah Jireh. Tuhan Yesus, roti sorga, ingatkan aku bahwa aku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roh Kudus, sertai dan teguhkan aku janji firman-Mu. Tuhan memberikan visi dan Tuhan berikan provisi. Bapa, aku teringat ketika Engkau menebus bangsa-Mu terkasih dari perbudakan Mesir. Engkau dengan keajaiban dan tangan-Mu yang maha kuasa memimpin mereka keluar dari Mesir.
Di padang gurun kau pelihara mereka. Di tengah-tengah tandusnya padang gurun, kau berikan mereka mana. Mereka tidak pernah kekurangan, tetapi mereka seringkali bersungut-sungut, tidak percaya, dan tidak puas. 40 tahun kau uji umatmu di padang gurun untuk mengetahui isi hati mereka dan mengajarkan mereka bahwa hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaanmu. Engkau adalah hidupku dan hikmatku. Aku terkesan dengan satu cerita di dalam Injil, yaitu ketika engkau melihat banyak orang seperti domba yang tidak bergembala, tergeraklah hatimu dengan belas kasihan. Engkau mengajar mereka firman-Mu, dan engkau mencukupi kebutuhan mereka dan memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus, roti sorga, berikanlah aku kekuatan untuk tidak khawatir. Aku percaya bahwa Engkau Allah pemelihara yang akan menyediakan kebutuhan bagiku, baik rohani maupun jasmani. Tuhan, aku mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Amin.